Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Ya. Jangan kamu menjadi seperti orang yang naqadat ghazlaha, yang mengurai, yang membongkar itu benang-benang yang sudah ditenun, Pak. Min ba'di quwwatin angkasa. Sudah ditenun, jadi dibongkar lagi. Sindiran Quran katakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kau seperti tukang tenun. Jangan kau seperti tukang tenun yang membongkar sesudah, yang dirawat baik-baik sampainya kita habis. Jangan menjadi sudah dipelihara, sudah dikerjakan, dibongkar. Ya. Nanti butuh, Pak, dan bahkan saya melihat ayat-ayat Quran periode pertama Nabi terima itu adalah hampir semua perawatan amal. Sebelum beramal, Nabi sudah diajarkan itu, jangan hancurkan amal. Ya. Apa yang pertama, seperti Quran mengatakan, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, hampir semua amalmu. Di syirik itu, Pak, pantangan paling tertinggi itu penghancur amal. Karena la yahbatanna amalu, hancur amalmu itu kalau kau jatuh dalam syirik. Baik syiriknya dalam perkataan, syiriknya nanti dalam perbuatan, dan syiriknya nanti dalam keyakinan. Dan ini ada penjabaran ulama tentang masalah ini. Mana kategori syirik perkataan, syirik perbuatan, dan syirik keyakinan. Dan jangan kita bikin amal tapi sebenarnya hancur kita punya amal. Kita bikin, kita hancurkan. Apa penghancur utama? Syirik. Syirik itu penghancur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya, salah satu penghancur amal soleh itu adalah kekafiran. Kekafiran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur billahi ba'dal iman faqad habitat a'malu. Siapa yang kufur kepada Allah, dia sudah beriman, maka habitat a'malu, hancur amalnya. Dan sebagainya, dan sebagainya nanti termasuk dalam kayasa ada kemaksiatan yang merusak, ya, amal-amal kita. Seperti misalnya la tubtilu sadaqatikum, jangan kau hancurkan sedekahmu. Sudah bangun sedekah tapi dihancurkan. Bil manni, bangga dengan bersedekah. Kemudian wal aza, engkau sakiti orang yang kau berikan sedekah. Kemudian kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, sebagaimana juga kau riya, kau bangga, itu terhancur, Pak. Mungkin nanti ada waktu yang bisa kita kembangkan itu, karena Quran ini mengangkat begini berarti ada kasus itu. Banyak orang bikin amal tapi dihancurkan amal soleh. Nah, tentunya yang tipsnya ini, Pak, ada 5 poin besar saya tulis di sini. 5 poin besar supaya orang-orang cerdas itu selalu ada evaluasi, Pak. Yang dia lakukan ada perencanaannya, ada sesudah dia merencanakan amalia Ramadannya, dia evaluasi Ramadannya. Ini Ramadan ini, Pak, mesti ditutup buku untuk kita evaluasi. Ada muhasabah diri. Mana titik keunggulan kita di Ramadan kemarin, mana titik kelemahan kita. Karena begini, Pak, setiap manusia itu ada keunggulan di sisi lain, ada kelemahan di sisi lain. Tidak ada manusia yang bisa lakukan semuanya. Kita mungkin bersemangat satu sisi, tapi lemah di sisi lain. Dan kita itu biasanya diprogramkan oleh syaitan. Syaitan itu masuk, Pak, kadang-kadang
ya dia matikan apa yang menjadi unggul dan masuk dalam lewat kelemahan-kelemahan kita. Dan itu syaitan ingin hancurkan kita punya amalan-amalan. Syaitan itu punya hajat besar, Pak. Kita tidak membawa amal yang sah berhadapan dengan Allah. Kita butuh evaluasi, lakukan renungan, lakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung dirimu, renungkan dirimu, lihat dirimu, timbang dirimu sebelum kau ditimbang nanti di hadapan Allah. Orang beriman itu, Pak, tidak boleh bangga dengan amalnya. Dia harus sadar diri. Masih kurang. Yang kedua, ini penting, buat komitmen bersama keluarga, karena salah satu tempat kita, Pak, menjaga amal ini di keluarga. Butuh kita teman hidup dalam sebuah komunitas kecil, tapi itu menentukan, Pak. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa keluarga itu penentu surga dan penentu neraka, Pak. Tak bisa diabaikan itu keluarga. Ya, disebutkan oleh Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, disebutkan oleh di surah itu bahwa ya, ketika manusia itu fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, ada orang yang sudah menerima nanti catatan amal solehnya di hari kiamat, Mbak. Terima tangan kanannya, itu tanda bahwa dia sukses, tanda dia mulia. Siapa yang pertama dia ingat, Pak? Keluarganya. Jadi keluarga itu penting karena dia menjadi, kita bisa menjadi baik. Di keluarga kita ini pondasi awal, Pak. Karena itu di rumah pasangan hidup kita, anak-anak kita, kebersamaan. Dan itu sahabat-sahabat Nabi yang melakoni ini wahyu, beliau pernah melapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya bersama dengan engkau, saya ikut taklimmu ya Rasulullah, imanku menyala, semangatku untuk beramal. Tapi begitu saya pulang di rumahku ya Rasulullah, kendor. Apakah saya munafik ya Rasul? Kata Nabi, tidak. Keluarga itu penting. Nah itu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri keluarga kita, dan disinilah kita, Pak, saling menjaga di rumah kita. Di keluarga suami istri, kalau suami ikut belajar, Pak, istri tidak pernah, kita harus jadi guru supaya dia bisa semangat mengamalkan apa yang kita amalkan. Di rumah kita, Pak, bagaimana modelnya? Kita yang kuasai. Tidak perlu RT, tidak perlu RW, tidak perlu melapor polisi. Tapi sering rumah itu, Pak, sarangnya kemaksiatan. Karena suami tidak memanage rumah tangga untuk memproduksi amal soleh. Kalau bisa di rumah seorang mukmin, jangan ada dosa, ada kemaksiatan. Di rumah kita, kita yang jagai. Itu saya kira, Pak. Dan suami istri, mungkin sekali waktu, Pak, kita itu ada kajian di rumah kita, ada ceramah, bergantianlah kita. Maaf, saya tidak mengajari bapak-bapak. Butuh kesadaran diri untuk menerima kekurangan kita. Sekali waktu istri yang ceramah sama kita, apapun yang dia mau bahas, misalnya bahaya suami yang kikir, bahaya poligami, bahaya incar janda muda, itu terserah bahannya dia. Biarlah dia mengeluarkan. Jangan dia terus mendengar ceramah. Sekali dia ceramah, sekalipun dia baca, ya, kriteria suami soleh dan sebagainya, biarkanlah dia bicara. Biarkanlah dia. Kalau perlu anak-anak kita juga mengeluarkan. Kalau perlu, ya, keluarga, Pak, butuh. Kemudian jamaah, ini butuhnya seorang muslim punya komunitas, Pak. Komunitas kesolehan itu penting. Ya, karena kalau bapak-bapak sering berkumpul dengan orang soleh, Pak, lain gaya hidup tak. Kalau sering kita berkumpul dengan jamaah yang rusak, maka kita cenderung ikut rusak. Karena jamaah kaum muslimin itu bahagian daripada hidupnya. Kata Nabi SAW, ya, almar'u dinu khalil. Agama seseorang itu tergantung dari agama siapa yang ada di sekelilingnya.
Falyanzur may yukhalil, maka hendaknya perhatikan siapa yang kau temani. Jamaahmu di mana? Komunitasmu di mana? Ya, komunitas di sini Pak tentu banyak. WA-ta, siapa teman di internet tak, siapa teman grup tak, dan seterusnya. Siapa teman jamaah tak di masjid, siapa teman di kompleks tak, dan seterusnya. Ini butuh Pak. Rasulullah SAW praktek ini. Maka saya ini punya program yang saya betul-betul ingin rencanakan dan ingin saya wujudkan, membangun sebuah komunitas kesolehan, satu kompleks bersama, semuanya adalah jiwa yang sama, paham yang sama. Satu kompleks itu membangun cita-cita. Berjamaah itu sebuah kebutuhan, belajar itu sebuah kebutuhan, di mana siap diatur oleh sebuah sistem syariah yang berjamaah. Dulu Nabi kecil-kecil dulu Pak, sebatas Madinah itu yang kecil, kemudian berkembang luas dengan kesabaran Nabi membina jamaah itu. Iya, butuh kebersamaan. Saya lanjut di nomor 3, susunglah program rutin setelah Ramadan. Ini penting karena kalau tidak ada program Pak, ada program tapi tidak istiqomah menjalankan, ini masih juga sangat sulit. Intensifkan berkumpul dengan orang-orang soleh. Hampir sama dengan nomor 2, tetapi kalau bisa Pak, memang komunitas orang soleh ini butuh yang bisa saling mengingatkan kita, bukan cuma membangkitkan energi dunia kita, tak bisa membangkitkan energi kesolehan kita untuk bisa semakin cerdas menghadapi kehidupan akhirat. Tidak ada jalan lain Pak. Di nomor 5 ini kita harus tambah ilmu, terus istiqomah menambah ilmu, karena patokan untuk bisa menjadi baik ini ilmu Pak. Salah ilmu, salah amal. Salah informasi, salah amal Pak. Ilmu itu bangunan awal kita beramal. May yuridillahu bihi khaira yafaqihu fiddin. Siapa yang mau diperbaiki oleh Allah, tambah ilmu. Karena itu iza maratumur riyada jannah fartau, kata Nabi. Kalau engkau melihat taman-taman surga, kata Nabi, singgah di situ. Apa taman surga itu, kata Nabi? Adalah halakat zikr, yakni majelis ilmu.